Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Sabtu siang ini izinkan The Brondol untuk menjawab pertanyaan. Kalau urea diganti ZA apakah boleh? Maka jawabannya adalah kita harus tahu dulu karakteristiknya. Penggunaan pupuk nitrogen, ya baik urea ataupun ZA, kita harus tahu dulu karakteristiknya. Ketika kita ngomongin urea yang memiliki rumus kimia adalah CONH22 kali yang memiliki 46% nitrogen, itu memiliki karakteristik yang dia kandungannya 46% dan dia higroskopis. Begitu juga dengan ZA. Namun bedanya ZA itu kandungannya hanya 21% nitrogen dan ada 24% 24%-nya adalah sulfur, karena rumus kimia Zwavell-Zeur amonium ini adalah NH4SO4. Ketika kita melihat rumus kimia ini, maka urea ketika mau diganti ZA, perbedaannya ada pada reaksi ZA ini sendiri. Zwavell-Zeur amonium ini ataupun NH4SO4, SO4 yang artinya adalah sulfat, yang ini adalah agak asam. Jadi kesimpulannya, kalau seandainya mau mengganti urea sama ZA, jangan di gambut atau di tanah yang sudah terlalu asam. Karena bahwa penggunaan ZA ini memiliki reaksi agak asam atau asam. Itu. Jadi kalau mau diganti ya boleh saja, tapi jangan sampai pada lahan kita yang sudah agak asam atau asam. Kalau kita mau pupuk gambut, sahabat The Brondol, banyak orang yang masih menggunakan ZA dengan alibi bahwa ZA adalah supaya tanaman kelapa sawit kita di gambut tidak mudah roboh. Namun itu adalah pernyataan yang tidak tepat. Roboh di gambut atau miring ataupun doyong di gambut adalah takdir di mana bahwa media perakaranya tidak mampu mencengkram akarnya. Beban atasnya itu tidak mampu dicengkram. Sehingga dengan adanya urea memang akan relatif akan doyong. Kenapa? Karena beban pelepahnya dengan kadar 46%, pelepahnya akan lebih hijau dan lebih berat. Ditambah buahnya mungkin besar-besar akan lebih berat. Balik lagi, kalau ZA mau diganti dengan urea, yang pertama harus tahu bahwa tanah kita itu reaksinya itu, kalau dia netral pakai ZA ya monggo saja. Baru kita akan cerita syarat yang kedua. Perbedaan yang kedua adalah kandungannya. ZA 21% nitrogen, urea 46% nitrogen. Kalau seandainya mau menggunakan ZA, maka tidak bisa dosisnya disamakan antara dosis ZA dengan dosis urea, nggak bisa. Karena kandungannya adalah ZA ini hanya mungkin hampir setengahnya, karena setengahnya 23%, 46% dengan 21%. Jadi penggunaannya adalah hampir 2 kali lipatnya. Sehingga jangan sampai salah sahabat The Brondol menggunakan urea dan ZA. Nah, di sisi lain mungkin banyak orang yang bertanya-tanya, tapi kan ZA ini bagus Pak Pedi. Saya bilang ya Pak, ya bagus karena ada sulfurnya. Sulfur salah satunya digunakan untuk mengefisiensi penyerapan nitrogen pada tanaman kelapa sawit, dan ini sangat baik sekali, tapi tidak dalam jumlah yang cukup banyak. Karena memang walaupun sulfur tidak menjadi hara esensial bagi tanaman kelapa sawit. Dan ZA ini memang kemarin digunakan, kalau penyerapannya Pak Pen diserap tanaman, saya yakin ZA akan jauh lebih baik. NH4, SO4 bereaksi bahwa NH4 ini ketika ketemu oksigen akan menjadi nitrat yang mudah diserap, NO3- yang akan diserap oleh tanaman kelapa sawit. Bahasa mudah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan di siang hari yang berbahagia ini, kalau sahabat The Brondol mau pupuk urea diganti ZA, jawabannya boleh pada lahan yang netral atau pH-nya lebih tinggi. Kemudian kalau yang kedua, ketika mau mengganti urea dengan ZA, maka pahami dosisnya. Dosis urea tidak bisa disamakan dengan dosis ZA, dikarenakan bahwa dosis ZA memiliki kadar ZA ini hanya 21% nitrogen, sementara urea 46% nitrogen. Mungkin itu saja sih yang dapat membedakannya. Tapi jangan asal gas saja, karena ZA ini ketika digambut reaksinya agak asam tambah asam, gambutnya asam tambah asam, drop lagi. Maka memang konsep dasar pemupukan di gambut adalah bagaimana kita memberikan pupuk supaya di gambut kita ini tidak semakin asam. Karena kondisi yang semakin asam, kondisi unsur hara ataupun dalam bentuk unsur haranya adalah sangat tidak mudah diserap oleh tanaman kelapa sawit. Sehingga kalau misalnya di gambut yang boleh apa saja, maka nitrogennya kalau saran dari Brondol adalah pakai urea. Itu kemudian ini urea ini juga panjang lebar nih Pak, ini katanya di gambut nanti kalau dipakai urea
apa tanahnya menjadi hitam? Ya namanya garam ketemu gambut ya akan menghitam toh ya, gitu. Kemudian jangan terlalu dalam kondisi yang basah. Kemarin ada yang bilang, Pak ini penggunaan urea di gambut akan menyebabkan tanaman menjadi kuning. Kenapa dia kuning? Karena lahan kita lagi basah, dipupuk. Ketika lahan dia basah, ketemu urea 46% dengan jumlah pemberian misalnya 1 kilo atau 2 kilo, maka larutan yang basah ini akan menjadi kental. Kentalnya air yang berada di perakaran kita dalam kondisi dengan tegangan yang kekentalan tertentu sangat tidak mendukung pertumbuhan akar. Maka penggunaan urea di gambut jangan dalam kondisi yang sedang basah. Kalau basah bisa pemecahkan sel perakaran kelapa sawit yang tidak baik bagi kelapa sawit itu sendiri. Maka dipupuknya dalam kondisi yang lembab-lembab tapi tidak dalam kondisi basah. Kemudian tambahan informasi selanjutnya bahwa ketika kita menggunakan urea lebih bagus tabur merata dan ditabur merata sekitar setengah meter dari pohonnya mendekati sampai ditabur merata supaya dia mudah meresap bagi tanaman kelapa sawit. Mungkin itu aja sih yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di siang hari yang berbahagia ini. Kecuali sahabat Debrondol mau nanam tanaman yang toleransi asam, maka pakai ZA Zwabel Zeur. Beberapa perusahaan bahkan menggunakan ZA ini sebagai pupuk nitrogen ketika dia akan mendongkrak minyak, ekstraksi minyak ataupun rendemen minyaknya pakai ZA. Itu. Tapi kalau bagi petani saya saya rekomendasikan menggunakan urea dibandingkan ZA untuk gambut, termasuk mineral juga pakai urea saja, tidak pakai ZA. Semoga bermanfaat bagi sahabat Debrondol. Dan satu lagi sebelum saya itu tambah lagi nih, urea pada hari ini kemarin ada yang bertanya, ini juga ada yang bertanya, Pak Pendi, kenapa urea sekarang namanya Nitrea? Nitrea adalah sebuah brand yang dikeluarkan oleh pupuk-pupuk yang menghasilkan urea dari BUMN. Pupuk Kujang, pupuk Pusri, pupuk Gresik, pupuk Kaltim, semuanya adalah sekarang namanya Nitrea. Nitrea artinya brand urea yang dikeluarkan oleh pupuk-pupuk yang berasal dari BUMN. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa syarat menggunakan urea adalah harus ada hujan dalam 1 minggu, 1 hujan lebat atau 2 hari hujan dan hujan ringan, sehingga urea ini jangan diaplikasikan di musim kemarau. Urea bongkahan harus dipecah karena kalau dia masih ini kena panas maka akan muak. Apalagi kita sudah di 2 minggu tidak hujan tapi tetap dipupuk urea, maka jawabannya adalah masih mupuk sawit atau mupuk langit. Mungkin itu aja dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga Allah mendekati kita dengan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat, dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.